Bisa nggak sih jualan di Bukalapak tanpa stok barang sekarang? Oke teman-teman, sebelum saya mulai ke video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman kamu ya, agar video ini bermanfaat ke banyak orang. Oke. Dan siapkan kopi dan cemilan untuk menikmati video ini ya. Goblok! Sedikit berbagi pengalaman, berbagi sharing kembali ya, tentang bagaimana cara jualan online tanpa stok barang, tanpa punya barang ya. Jadi nggak punya apa-apa teman-teman. Oh my god! Wow! Jadi asal punya modal ya. Jancuk! Nah kali ini saya pribadi ingin berbagi pengalaman kembali bagaimana cara berjualan khususnya di Bukalapak teman-teman. Pertama-tama kita sudah punya yang namanya aplikasi ataupun situs ya, Bukalapak. Kalian buka akun, buat akun ya, kemudian buat tokonya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita mencari yang namanya supplier teman-teman. Supplier itu apa sih, gimana carinya? Nah untuk mencari supplier itu gampang sekali teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan cara dropship ya, antar marketplace. Contohnya dari Tokopedia, ngambil dari Tokopedia ya, ataupun dari Shopee kita pindah produknya ke Bukalapak. Jadi kita cari supplier dari platform lain, kita cari supplier, kita cari alamatnya di mana ya, kemudian kita cari produknya teman-teman. Jika sudah ketemu, kita langsung pindahkan produknya ya dari supplier itu ke Bukalapak. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk selanjutnya, nah jadi teman-teman simak sampai habis ya agar bisa dipahami. Nah kenapa sih saya membagikan tips secara gratis cuma-cuma ya, agar teman-teman bisa mandiri lah, terutama kaum para muda-mudi ya yang hobinya rebahan, agar punya kesibukan yang produktif, agar bisa menjadi para pengusaha-pengusaha muda baru ya, yang tadinya di Indonesia hanya 3% menjadi 50% para pengusaha. Keren kan? Nah, jadi simak sampai habis ya teman-teman agar bisa dipahami. Nah, yang selanjutnya kita siapkan yang namanya apa ya? Menyamakan teman-teman. Menyamakan jasa kirimnya ya. Jasa kirim kurirnya teman-teman. Kita samakan dengan supplier. Jadi usahakan itu bisa menggunakan resi otomatis teman-teman. Tapi jangan yang menggunakan untuk dropship tanpa punya izin. Kita nggak bisa pakai yang namanya GoSend ataupun Grabnya ya, kita nggak bisa. Kalaupun pakai cara itu, kita langsung kerjasama menggunakan WA teman-teman, itu baru bisa. Jadi simple banget teman-teman, cuma kita cari supplier dari marketplace lain, kita pindahkan ke toko kita ya yang ada di Bukalapak, kita menyamakan resinya. Bang, resinya kan otomatis, emang bisa? Nah pertanyaan itu sering sekali ditanyakan. Nah jadi resi otomatis itu untuk di Bukalapak itu bisa teman-teman, untuk kita input secara manualnya ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, bisa kalian pakai JNT, kalian bisa pakai Clashless ataupun si cepat ya, itu bisa. Asalkan jangan menggunakan sistem COD teman-teman, itu nggak bisa. Nantinya uang kamu akan hilang ya nantinya kalau sudah diterima oleh pembelinya. Jadi untuk cara itu jangan pakai COD. Kemudian teman-teman, jadi jangan lupa ya, kalian samakan alamat toko kalian itu dengan supplier. Jika supplier itu ada di daerah Bandung, kalian juga tempatkan di Bandung ya. Jangan berbeda kota teman-teman, itu nantinya akan merugikan teman-teman sendiri. Jadi harus disamakan. Dan nantinya kalau ada orderan masuk ya di toko kita yang ada di Bukalapak, kita tinggal orderkan teman-teman ke suppliernya ya, kita orderkan, setelah dikirim akan muncul nomor resinya. Nah nanti resinya itu kita bisa salin, kita copy pastekan ke toko kita ya yang ada di Bukalapak, kemudian akan berpindah statusnya ya, yang tadinya diproses menjadi dikirim teman-teman. Kemudian kita menunggu barang sampai selesai diterima oleh pembeli, kemudian dana penjualan kita yang ada di Bukalapak itu akan cair. Jadi teman-teman, kita ngambil produk dari supplier, kemudian kita naikkan harganya ya. Jangan lupa teman-teman, kita nggak ngejualin produk dari supplier ya, kita jual sendiri itu teman-teman. Untungnya kita cari sendiri. Jadi contoh saja dari supplier itu harganya
20.000 kita naikkan menjadi 25.000 ataupun 30.000 ya, dan seterusnya. Nah, untuk mempercepat penjualan teman-teman itu jangan lupa untuk membeli iklan ya. Iklannya kita beli iklan budgetnya berapa, kemudian diiklankan produknya agar produk teman-teman itu tampil di bagian paling atas ya, untuk dalam pencarian, agar nantinya bisa dilihat para customer yang akan membeli produk ya dalam pencarian, agar customer bisa melihat produk teman-teman yang diiklankan. Nah, bayangkan teman-teman, kita nggak punya stok barang, nggak punya barang, nggak punya apa-apa ya, tapi kita bisa menjual produk teman-teman, dari harga yang murah sampai harga yang mahal ya, seperti motor, mobil, diesel, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman mulai saja ya untuk memulai wirausaha. Jadi nggak usah berlebih-lebihan untuk bagaimana cara jualan online ya. Ide apa, mikirin, banyakan mikir malah nggak jalan-jalan teman-teman. Jadi bisa dicoba ya buat teman-teman semua yang ingin berjualan online, yang ingin memulai berwirausaha ya. Nah, saya sendiri pun juga sama teman-teman, seperti teman-teman semua ya, berjualan online tanpa punya barang, punya stok barang ya. Dan ya berbagi sharing pada teman-teman semua biar pada tahu bagaimana caranya ya, secara cuma-cuma teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, jangan lupa ya cara-cara yang saya bagikan tadi, semoga bisa dipahami, semoga bisa lancar ya untuk penjualannya, untuk membuka tokonya yang ingin memulai berjualan online-nya. Nah, kalau yang belum paham bisa komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel saya ya, like, komentar yang positif lah kalau ingin bertanya, dan lanjut video ke berikutnya. Bye bye.